Boten saged tinggi. Hehehe. Bagaimana? Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Sudah lama kayaknya saya nggak kesini ya. Saya pangling dengan beberapa ibu-ibu di sini, mungkin ada yang masih ingat, ada yang mungkin sudah kantas nama. Mungkin ada yang sudah wonten mbak menawi nggih. Ibu-ibu sekalian, kita hari ini kan bulan Agustus, jadi bulan-bulan hari ini mungkin dari mulai awal bulan itu sampai nanti akhir bulan suasananya adalah suasana kemerdekaan, okay. Suasana kemerdekaan. Okay. Semalam di tempat saya juga diadakan istilahnya tirakatan, tapi saat ini tirakatan itu pun benten kados ya dibandingkan zaman semanten ya. Ya, karena tirakatan menika kalau saya mendengar dari istilah-istilah tiang-tiang sepuh menika, istilah tirakatan menika artinya berdoa, prihatin ngoten lah nggih. Karena tirakat menika berasal dari bahasa Arab juga. Torikot, ya, torikoh, jalan. Tirakat itu dari torik, jalan, torikoh niku cara, jalan. Biasanya diistilahkan tirakat. Kalau orang Jawa itu kan jalan istilah ditambah an itu nanti aktivitas gitu nih. Pangan menjadi panganan, riyoyo riyoyonan, nah ngoten niku. Nah, tirakat niku salah tirakatan. Lah itu sebenarnya aslinya niku tirakatan itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada, tapi khusus di malam 17 Agustus itu para tiyang sepuh zaman semanten bersyukur, berdoa, melakukan laku lampah prihatin karena Indonesia merdeka tahun 45 itu kan boten langsung merdeka. Jadi melalui proses perang rumiyin gitu. Melalui proses rumiyin tidak langsung ketika kita itu menyatakan Bung Karno dan Bung Hatta di Jakarta itu menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Nah, itu sudah selesai. Terus kita seneng-seneng terus dangdutan ngoten niku. Terus napa sakniki sing terkenal ibu-ibu nggih mangertos Son Horeg. Nggih ngertos. Niku Son Horeg dan segala macam. Niku nggih mboten langsung seperti itu. Tetapi melalui proses dulu ada namanya mempertahankan kemerdekaan. Nah, niku kalau 45 itu merebut kemerdekaan, setelah 45 niku mempertahankan.
Nah, itu banyak yang kemudian tirakat berdoa supaya kemerdekaan Indonesia itu tetap lestari, tetap tidak digagalkan oleh Belanda. Jadi tadi pagi itu saya juga melewati daerah Banjarsari. Di situ eh, ada patung niku nggih baru berdiri, seingat saya itu mungkin tahun 2010-an kalau mboten salah. Itu ada patung sosok namanya Mayor Ahmadi. Mayor Ahmadi dari namanya aja mestinya muslim ya. Namanya Ahmadi Hadi Sumitro. Itu berasal dari Ngerambe. Jadi Priyantun Ngerambe niku pundi? Lali pundi? Ngawi nggih. Ngawi. Enten ingkang saking Ngawi menika, mboten enten. Nah, Mayor Ahmadi menika waktu itu masih usia nggih belasan tahun ya, 18 tahun utawi 20 tahun mimpin pasukan. Nah, namanya Laskar Kere ya, karena berasal dari kaum boten piantun ingkang sugih lah gitu. Namanya Laskar Kere ya gitu. Nah, itu saged memimpin pasukan-pasukan lah. Zaman semanten tesih modelnya laskar gitu, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Surakarta. Ya, itu ada patung di daerah Banjarsari menika. Dulu seingat saya di situ tuh ada dipakai sadean kambing gitu, tapi terus diganti jadi napa niku, dikasih patung Mayor Ahmadi itu untuk mengenang bahwa dulu di situ ada upaya mempertahankan kemerdekaan oleh masyarakat rakyat Surakarta dipimpin oleh Mayor Ahmadi. Tapi yang terkenal justru malah napa? Slamet Riyadi. Nah, Slamet Riyadi niku kondangnya nuwun sewu mboten muslim kan gitu. Padahal yang mimpin saat itu justru namanya Mayor Ahmadi yang muslim dari Ngawi menika. Nah, terus kemudian saya juga ngelewatin daerah Slamet Riyadi itu, saya kemutan Hotel Cokro. Ada yang tahu Hotel Cokro? Hotel Cokro niku di Kilen Batari nek mboten salah nggih. Nah, ini kan enten Hotel Cokro. Lah di situ dulu juga dipakai sebagai tempat dulu tuh komandan Jepang niku teng mriku ketika Indonesia merdeka direbut, pokoknya harus menyerah dan segala macam, sampai akhirnya timbul banyak korban. Nah, tempat penyerahan serah terima kemerdekaan di Indonesia niko ada di Hotel Cokro menika. Lah saat niki buka tesih dipakai napa mboten, terakhir niku dijadikan tempat hantu-hantuan niku lho. Rumah hantu nek mboten salah. Nggih, lah menika. Niki nggih. Niki enten simbah-simbah ingkang usianya 80 tahun langkung. Pinten? Ada. Mbok menawi kemutan zaman semanten nggih. Lah terus ada juga napa niku daerah Kampung Baru tapi napa Kebalen. Celak napa nika Balai Kota arah Ngaler dugi PTPN niku. Nah, enten kretek niku, kretek napa panjenengan kertos? Tergantung. Oh, istilah tergantung ya. Tergantung. Niku jalannya kan namanya saat ini Jalan Arifin. Lah Jalan Arifin ternyata niku nggih salah satu galipun pemuda Solo ingkang dados korban pas upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah niku asmanipun salah seorang pemuda pada saat itu, namanya asmanipun Arifin, niku pecah atau gugur di saat niku. Nah makanya jalannya dinamakan Jalan Arifin. Dan kemudian di sebelahnya itu ada masjid dekat Kretek niku. Nah niku ada masjid dulu, mungkin mbok menawi langgar. Niku langgar atau masjid itu saat niku dinamai juga Masjid Arifin. Tapi mungkin di Kampung Baru niku nggih enten masjid enggal kadose di dalam
di lingkungan Kampung Baru itu ada masjid Arifin ini juga dalam rangka untuk mengenang pemuda yang meninggal pada saat itu. Nggih muslim. Gitu. Ibu-ibu sekalian, saat menikah kita sudah berapa tahun berarti? 80 tahun. Kalau dihitung dari sisi hijriah, jadi ini kan Masehi itu 80 tahun. Tapi kalau dari sisi hijriah itu sudah 82 tahun. Jadi pada saat tahun 1945 menikah, kondisinya itu sedang puasa, sedang bulan Ramadan. Jadi pada saat bulan Ramadan niku terjadi proklamasi itu dilakukan pada bulan Ramadan. Kalau dihitung sampai sekarang bulan Ramadan kemarin di bulan Maret ya mboten salah niku. Berarti Indonesia sudah berusia 82 tahun berdasarkan tahun Hijriah. Kalau berdasarkan Masehi 80 tahun. Nah, artosipun pripun? Kalau sudah usia 80 tahun berarti usianya sudah tua atau masih remaja ABG? Oh, tua aja. Berarti sudah makan asam garam perjuangan. Yeah. Artinya seharusnya sudah banyak nikmat yang seharusnya bisa kita nikmati. Kalau sudah 80 tahun itu berarti kalau piantun nun sewu misalipun pegawai negeri itu sudah mengabdi, sudah pensiun pun gadah putu, pun gadah cicit, buyut dan segala macam. Mungkin pun kathah sing sukses lah intine ngoten. Nah, sejauh ini kira-kira apa yang sudah bisa kita nikmati dari kemerdekaan itu dan harus kita syukuri, itu yang menjadi poin penting. Kalau kita sekarang lihat pelaksanaan kemerdekaan itu kan tinggal seneng-senengnya. Kalau zaman saya kecil itu seneng-senengnya dengan lomba. Ya, yang heran itu kenapa yang sekarang sudah sampun sepuh-sepuh, sudah seusia mungkin ibu-ibu itu, kalau malam tirakatan itu judulnya malam tirakatan, tetapi acaranya justru apa? Oh, senam joget, senam joget, lomba joget paling heboh, boleh. Nah, enten nek teng daerah Jawa Timur niku sing terkenal niku mau napa? Son horeg. Nek teng Solo nggih biasa-biasa mawon nggih, biasane nggih paling senam napa niku. Termasuk nggih di tempat saya kemarin semalam juga sama nggih, acaranya nggih kurang lebih nggih. Pokoknya nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu dan segala macam. Nah, padahal dalam Islam itu dikatakan tadi surat napa niku Al-Fat atau Idza An-Nasr. Idza An-Nasrullahi wal Fath. Sudah semuanya sudah hafal ya. Apabila datang nasrullah, kemenangan dari Allah, wal fath dan kemerdekaan lah. Wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kita melihat atau kamu melihat manusia itu pada berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah secara berombongan, secara berbondong-bondong. Fasabih, ya yang penting ini fasabih bihamdi rabbika was taghfir. Fasabih berarti disuruh napa? Maka sabih, sabbaha, bertasbih, bihamdi dengan memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah gitu lah, kepada rabbika, kepada Tuhanmu, wastaghfir, dan beristighfar. Innahu, beristighfar kepada siapa? Istighfarhu, wastaghfirhu. Hu itu kembali kepada Allah. Kemudian innahu, sesungguhnya, karena tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Betul. Jadi kalau kita itu merayakan sesuatu yang menyenangkan, termasuk di dalam hal ini adalah kemerdekaan. Jadi ayat ini itu salah satu asbabun nuzulnya atau sebab turunnya itu karena ada kata fath. Fath itu artinya pembukaan atau pembebasan. Bahasanya kemerdekaan. Jadi dulu kota Mekah menika masih di dalam penjajahannya, istilahnya ya bahasa sekarang itu penjajahannya kaum Quraisy. Jadi orang Quraisy itu tidak mau menerima Islam, menolak Islam, sehingga Nabi kan saat itu diusir dari
kota Mekah untuk ke Madinah, kemudian berjuang dari Madinah untuk membebaskan atau memerdekakan kota Makkah. Nah, kemudian terjadi yang namanya dalam sejarah itu dikenal dengan apa? Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekah. Nah, nanti ada istilah juga namanya Al-Fatih, seorang tokoh, seorang pahlawan Islam yang membebaskan kota namanya Istanbul, atau kalau sekarang kita mengenalnya Turki. Dulu itu Turki itu daerah atau wilayah negara orang Kristen ortodok ya istilahnya, orang Kristen. Jadi pusatnya agama Kristen pada saat itu ada dua kota. Yang pertama namanya Konstantinopel. Nah, itu sekarang kita mengenal namanya Turki meniko. Yang kedua Roma di Itali. Pembebasnya namanya Muhammad, Sultan Muhammad. Nah, sebutannya Al-Fatih. Jadi kalau ibu-ibu mungkin punya cucu yang diberi nama cucunya itu Al-Fatih, itu terinspirasi dari Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel atau sekarang dikenal dengan nama Turki. Kemudian kotanya diganti namanya menjadi kota Istanbul kalau sekarang kita namanya. Dulu namanya bukan Istanbul, tapi namanya Islambul. Artinya kota Islam. Islambul. Tetapi di zaman kira-kira begitu. Nah, ibu-ibu sekalian, perintah Allah di dalam surat An-Nasr tersebut, perintahnya adalah apa? Ketika datang pertolongan Allah itu berupa apa saat itu di zaman 45? Berupa proklamasi. Ibu-ibu dulu sekolahnya waktu SD atau SR itu biasanya dibacakan tiap hari Senin pembukaan Undang-Undang Dasar. Pasti ada kalimat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kata-kata apa? Atas berkat rahmat Allah. Nah, dan seterusnya. Nah, menikah sudah jelas para pendiri Indonesia pada saat itu ketika membuat aturan main atau membuat undang-undang itu di dalam pembukaan muqaddimah itu menggunakan rasa syukur atau bentuk rasa terima kasih atas berkat rahmat Allah, atas keberkahan gitu kan, atas kebaikan dari Allah, kasih sayang Allah, maka Indonesia menjadi merdeka. Nah, perintahnya apa? Perintahnya saat itu di dalam Al-Qur'an dikatakan idza ja'a nasrullahi wal fath. Fasabbih, kemudian bertasbihlah, menyebut nama Allah bihamdik. Jadi gampangannya berdoalah, kemudian memohon ampun. Nah, menika bahasanya orang-orang dulu, orang-orang sepuh dulu, para tiang sepuh kita itu menyikapinya dengan istilah tirakatan, dengan melakukan laku lampah syukuran, bersyukur sekaligus berdoa gitu. Bukan dengan berjoget. Nah, gitu. Nah, kira-kira ibu-ibu Aisyah mereka di sini kalau kemerdekaan acaranya diisi nopo? Nah, itu nanti tahun depan atau kalau mungkin di bulan-bulan ini masih ada acara-acara yang dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, jangan diisi dengan acara-acara yang bersifat seneng-seneng, tetapi bersifat tirakat menika tahu, yaitu berdoa, bersyukur, evaluasi. Bersyukur karena alhamdulillah kita sudah merdeka. Bersyukur kita sudah tidak usah mengalami peperangan. Bersyukur kita tidak mengalami larang pangan, larang sandang, larang papan. Kalau dulu saya diceritakan simbah saya ketika masa-masa ini, simbah itu konon sampai harus
ngungsi. Nah, ngungsinya tapi cuma ke bawah jembatan katanya. Gitu. Karena kan dulu ada katanya itu kalau jam-jam tertentu itu ada serangan udara, itu nginep nyepengnya itu di jembatan lah, di bawah jembatan, terus di daerah-daerah di pinggir-pinggir sawah kira-kira begitu. Terus saya juga pernah bertemu dengan temennya bapak itu di daerah Sidoarjo. Jadi beliau bercerita, kok bisa orang dari saya bertanya, kok panjenengan ibu itu kok saged dari Sidoarjo Surabaya mriko jauhnya sekian ratus kilo, kok bisa sekolah di Solo? Waktu itu sekolahnya di Al-Islam. Kok bisa jauh sekali ke situ tuh, pripun ceritanya? Ternyata dulu bapaknya teman bapak saya itu, jadi bapaknya ibu itu asli orang Sidoarjo, tinggal di sana. Di sana terjadi peperangan yang dikenal dengan istilah 10 November, peristiwa 10 November itu. Hari pahlawan itu. Nah, itu diserang harus mengungsi. Mengungsinya itu ke arah barat. Ke arah barat karena saat itu kan Indonesia itu yang tersisa hanya Jogja sama Solo. Seluruh wilayah selain Solo sama Jogja itu sudah dikuasai oleh Belanda. Itu berjalan kaki dari Sidoarjo ke Solo berhari-hari. Itu ceritanya temennya bapak saya itu. Jadi bapak saya, kata beliau itu dulu ngungsi berjalan seadanya, bawa apa ada yang bisa sampai dumugi Solo, teng pundi niku daerah Keratonan utawi Kartopuran ngoten lho nek mboten salah menika. Nah di situ kemudian ketemu sama duka temen waktu mondok atau bagaimana di situ, terus akhirnya bahasanya mengungsi di situ sampai kemudian selama 3 tahun atau berapa tahun baru pulang. Nah karena hubungan yang baik itu, terus mengenal ada sekolah di sini, akhirnya anaknya disekolahkan di Solo sampai SMP sama SMA kalau tidak salah. Jadi itu cerita seperti itu. Cerita yang berbeda juga saya peroleh dari orang tua atasan saya di Jakarta. Jadi orang Jakarta. Aslinya dulu sebelumnya dari daerah Bangka, Pulau Bangka. Jadi dari Pulau Bangka terus kemudian waktu itu ke Jakarta, merantau. Nah, di Jakarta kerja di RRI, di radio. Dulu namanya belum RRI lah ya, radio nopo gitu. Terus karena dikuasai oleh Belanda, beliau itu juga harus berpindah. Ya pindah jalan kaki, pindah naik mobil, segala macam itu dari Jakarta ke Solo. Dan kemudian berdirilah yang namanya Radio Republik Indonesia yang ada di RRI Meniko sama di daerah Mangkunegaran ada Monumen Pers itu. Nah di situ selama beberapa tahun sebelum kembali ke Jakarta lagi. Jadi saat itu kondisinya seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang harus mengungsi. Nah saat ini kita kalau di zamannya Nabi itu juga seperti itu. Nabi diusir oleh kaum musyrik Makkah, itu berjalan dari Makkah ke Madinah selama berapa tahun? Selama sekian tahun. Kemudian membebaskan Mekah untuk kembali ke Makkah supaya Makkah itu menjadi merdeka, supaya mendapatkan kebebasan, supaya orang-orang yang sholat itu tidak dilarang lagi, supaya orang-orang yang menegakkan dakwah Islam tidak dilarang, tidak diusir. Nah itu usahanya seperti itu, kira-kira demikian. Nah ibu-ibu sekalian, dengan kondisi yang seperti itu perjuangan simbah-simbah kita, masa kita rayakan dengan sesuatu yang bersifat semata-mata karena senang-senang. Bukan berarti nggak boleh senang-senang, boleh, tetapi tetap harus ada sisi evaluasi, sisi berdoanya. Jadi kalau sekarang kita melihat seperti itu sebagai orang-orang tua, ya barangkali perlu untuk mengingatkan tanggung jawab kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, bahwa apa ledo atau bagaimana dulu itu simbah seperti ini, bapak seperti ini, ibu seperti ini, mbah-mbah kita seperti ini. Jadi kalau sekarang kita merayakan kemerdekaan itu dengan apa? Tasbih, bertasbih.
bihamdik, memuji Allah, alhamdulillah, bersyukur, berdoa, dan yang paling penting apa? Beristighfar, mohon ampun. Nah, itu pula yang dilakukan oleh umat Islam, oleh para pemimpin umat Islam dari Nabi Muhammad, kemudian Al-Fatih, para pemimpin kita di Indonesia itu dengan menggunakan tirakat. Jadi tirakat itu artinya sebenarnya seperti itu. Makna tirakatan itu dari bahasa Arab juga, dari bahasa Islam, yaitu thariqah tadi itu. Nah, kita bisa bayangkan saat ini Indonesia, di wilayah dunia yang masih dalam kondisi perjuangan antara lain mana ya Ibu? Palestina, laras sekali. Beberapa bulan yang lalu saat dibombardir sedemikian rupa, pasti Bapak Ibu-ibu sekalian barangkali bisa baca di koran atau dengar-dengar dari ceramah atau video ditampilkan segala macam. Itu kondisinya ya seperti itu. Gedung-gedung niku dihancurkan, hancur lebur segala macam, seluruh wilayah kota itu enggak ada gedung-gedung seperti ini yang utuh, itu enggak ada karena sudah dibom sedemikian rupa, diserang, sampai jutaan orang harus mengungsi berjalan kaki ke namanya Rafah ya, di pintu Rafah itu nanti itu wilayah Mesir. Ketika mau masuk Mesir saja itu enggak boleh keluar. Jadi dengan bisa bayangkan saudara-saudara kita di Gaza sana waktu itu diserang harus mengungsi, ketika mengungsi ke Mesir boten angsal karena harus lewati gerbang, itu nggak boleh. Jadi kalau mau pintu ya harus ada yang suruh bayar, ada yang suruh ini. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi ada yang berhasil lolos melewati misalkan terowongan-terowongan dan segala macam. Jadi kita bisa bayangkan kondisi umat Islam saat ini di daerah Gaza itu seperti itu. Maka kita harus mengevaluasi juga, tidak hanya untuk Indonesia. Oh, Indonesia alhamdulillah sudah merdeka, tapi apakah saudara-saudara kita di negara lain masih sudah merdeka atau belum? Ternyata belum. Maka tugas kita apa? Tadi bersama bersyukur, berdoa, kemudian beristighfar dan mendoakan saudara-saudara kita di tempat lain yang belum merdeka tadi. Dan kita mengusahakan. Karena apa? Karena dulu ketika kita merdeka pun juga mendapat bantuan dari negara-negara yang lain. Saya dapat cerita Ibu, ada orang Kauman namanya Kiai, saya lupa namanya, Adnan, Kiai Adnan, lupa saya nama lengkapnya. Kiai Adnan menikah, anak cucunya saat menikah tinggalnya di daerah Kauman di dekat kelurahan. Nah itu orang Kauman yang kemudian bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain itu naik waktu itu naik pesawat karena sudah ada pesawat, naik kapal dulu dari Solo ke Jakarta jalan darat naik mobil, kemudian dari Jakarta itu naik pesawat, terus kemudian melakukan perjalanan lagi ke Mesir dulu, dari Mesir itu minta bantuan supaya apa? Supaya dibantu doa dan dibantu pengakuan kemerdekaan. Jadi minta dengan kemampuannya beliau, Mbah Adnan menika melakukan namanya diplomasi, minta tolong supaya Indonesia itu sudah merdeka, tolong diakui. Nanti kalau diakui berarti ada negara yang mengakui keeksistensinya kita. Berarti kemerdekaan itu kan syaratnya salah satunya adalah adanya pengakuan dari negara lain. Nah itu berjuang ke Mesir. Setelah dari Mesir ke Yordania atau kemana, baru kemudian ke Saudi. Di Saudi menunaikan ibadah haji, berkumpul di Yaumul Arafah, di hari Arafah, berkumpul dengan para pemimpin-pemimpin dunia, para ulama di seluruh dunia. Kan kumpulnya kalau haji itu kan kumpulnya di Padang Arafah. Itu keliling sambil berdoa. Ya kalau penjenengan yang sudah haji kan di Arafah itu kan isinya doa-doa, zikir-zikir segala macam. Di situ juga menemui para pemimpin. Disitulah kemudian ditemuin oleh Raja Saudi saat itu, saya lupa raja siapa yang menjadi raja saat itu, juga minta tolong dibantu untuk pengakuan kemerdekaan. Nah dari situ kemudian tolong nanti dari ulama-ulama lain, dari ulama India, minta tolong nanti dikasih tahu di negaramu kalau kamu pulang ke India, tolong akui negara Indonesia yang sudah merdeka. Begitu juga nanti dari daerah Afrika, itu minta tolong nanti diakui negara kami merdeka. Dan kemudian pengakuan itu salah satunya pertama muncul juga dari Palestina.
waktu itu Palestina masih merdeka, belum dijajah oleh Israel seperti sekarang ini. Nah, juga dari pengakuan dari Mesir, juga pengakuan dari Raja Arab. Itu hasil perjuangannya siapa? Perjuangan para kiai-kiai kita, yang diantaranya para kiai-kiai kita itu salah satunya dari kauman mereka. Dari kauman itu sampai ke sana, ke Mesir. Nah, Kiai Adnan mereka yang saat ini ya dikenalnya salah satunya itu peninggalannya saat membangun Masjid Takmirul mereka apa? Masjid Tegal Sari. Ya, Masjid Tegal Sari. Penjenengan kalau ke belakang, ke gedung ke belakang mereka nanti ada tulisan besar itu siapa saja yang terlibat dalam pembangunan masjid itu, salah satunya Masjid Kiai Adnan mereka. Nah, itu salah satu cerita. Kemudian ada lagi cerita dari orang Kauman juga namanya Kiai Mufti. Kiai Mufti mereka dulu mengampu pengajian di Kauman di Langgar Winongan itu dari tahun berapa ya? 1950-an atau 60-an sampai 90-an. Itu bercerita dulu Bung Karno itu pernah telepon. Kalau dulu bukan telepon ya, istilahnya ya ngirim surat atau menemui karena Indonesia sedang butuh bantuan. Istilahnya setelah kemerdekaan itu Indonesia sudah hancur lebur, nggak punya kas, nggak punya duit. Nah itu minta bantuan, tolong dibantu untuk kas negara. Lalu Kiai Mufti itu karena ya zaman semanten istilahnya nopo nggih, juragan utawi nopo, saudagar utawi orang kayanya saat itu mengumpulkan orang-orang kaya di sekitar Solo dan sekitarnya, ya Solo Raya, ya orang Solo, Sukoharjo segala macam, dikumpulkan sampai terkumpul itu 1 juta golden kalau bukan salah. Nah itu disumbangkan kepada Bung Karno dalam rangka untuk membantu mempertahankan Indonesia itu. Nah itu cerita itu saya peroleh dari para putra-putra yang ada di Kauman, dan konon bentuk terima kasihnya Bung Karno atau pemerintah Indonesia itu ada disimpan di daerah museum atau apa di Kauman, itu kan ada kampung batik Kauman itu. Cuman saya belum pernah melihat secara langsung, kira-kira begitu. Nah itu perjuangan para ulama-ulama kita, para pendahulu kita. Dengan perjuangan sedemikian rupa, jadi untuk mencapai kemerdekaan itu boten gampil gitu loh. Itu sampai harus seperti itu, maka wajar ketika sudah benar-benar merdeka. Indonesia kan dari 45 sampai 49 itu kan isinya perang terus, ngungsi sana kemari dan segala macam. Maka ketika perayaan kemerdekaan itu dilakukan dengan tirakatan menjadi hal yang lumrah, wajar, karena betapa susahnya saat itu. Belum lagi di zaman Jepang yang saya dapat ada istilah pakaian karonggoni gitu. Karonggoni, terus kalau ndamel napa niku gudeg itu pakai bonggol gedang, nurene simbah niku kayak gitu. Nah itu zaman semanten sak menika napa enten sing masih makan pakaiannya pakai karonggoni napa masih ada? Mboten nonton. Kajawi nyuwun sewu tiang kirang nggih. Napa tiang kirang pinggir toko nonton niku. Nah itu semuanya sudah berpakaian, baju rapet, terus napa niku sekolah nggih gampil. Raketan nggih enten sing bayarane awis ngoten nggih. Tapi pun saged sekolah. Terus sakniki pun enten napa MBG niku napa makanan bergizi gratis. Sudah dapat napa niku bantuan sekolah-sekolah pun kathah segala macam. Jadi rasa itu harus kita syukuri dengan bentuk tadi itu, kenikmatannya harus bersyukur dengan mengisi kemerdekaan dengan membantu sesama dan seterusnya. Kita harus ingat ada napa niku hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bagi sesamanya. Nah, kalau dulu perjuangannya para kiai-kiai zaman semanten itu dengan cara seperti itu, maka kita para cucu, para buyut penerus ini atau generasi penerus ini mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mengisinya melalui memberikan banyak manfaat kepada sekitarnya, kepada sesama. Yang kira-kira kalau zaman kalau ada yang kekurangan ya kita bantu, ada yang punya kelebihan harus punya rasa untuk membantu dan seterusnya. Dan yang paling penting sering-sering kita beristighfar. Kenapa?
Karena istighfar itu kan memohon ampun ya. Karena berapa banyak negara atau bangsa itu yang kemudian hancur dan kemudian namanya tinggal sejarah. Contoh misalkan negara atau bangsa namanya Persia. Persia itu sampai disebut oleh Nabi Muhammad itu waktu itu begitu besarnya bangsa Persia itu, kekuatannya saat itu kemudian hancur. Yang menghancurkan Romawi. Ada namanya kerajaan atau negara bernama Romawi. Kekuasaannya sangat luar biasa sekali. Sampai di dalam Quran disebut ada surat namanya surat Ar-Rum. Nah, itu surat artinya Romawi. Nah, Ghulibatur Rum telah ditaklukkan atau telah diinikan Romawi. Itu sampai diabadikan oleh Al-Quran. Romawi itu pada akhirnya hancur juga. Ya, kenapa? Ya karena tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau kita tahu sejarahnya Israel, bangsa Bani Israel. Jadi Bani Israel itu kan sebenarnya juga keturunannya Nabi. Namanya Israel itu kan nama lain dari nama Nabi Yakub. Ya, dari nama Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu artinya apa? Keturunannya Israel atau keturunannya Nabi Yakub. Nah, itu dulu menempati satu daerah yang kita kenal sekarang namanya daerah Palestina itu, tetapi tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kemudian terjajah dan kemudian terusir dari wilayah situ. Sampai kemudian yang bisa menguasai di situ adalah orang-orang yang kita kenal dengan nama bangsa Palestina. Nah, bangsa Palestina itu merawat dengan sedemikian rupa, kemudian mensyukuri nikmat sampai ya pada usia tahun 1900-an sampai kemudian dijajah oleh Inggris itu. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu pengen kembali lagi dengan bantuan Inggris masuk ke wilayah Palestina. Jadi pengungsi, karena dulu kan orang-orang Yahudi itu kan dikejar-kejar sama Nazi, disuruh ngungsi lah, salah satunya ngungsinya ke situ. Nah, sama Inggris yang waktu itu menjajah Palestina, dah kamu bikin negara aja di sini, tak bantuin. Nah, padahal itu wilayahnya wilayah Palestina. Itu kalau dibaratkan penjenengan punya rumahnya gede, terus ada orang ngungsi, penjenengan ya sudah kamu nempatin di sini ya. Nah, setelah penjenengan sudah sepuh, sudah tinggal kekuatannya lemah, ini punya saya tanah ini dikuasai. Terus tidak hanya tanah kecil, tapi semua tanah ini punya saya. Karena dulu Allah, kata orang-orang itu, Tuhan itu menganugerahkan tanah ini punya saya. Nah, gitu. Lah kok enak kan gitu. Jadi gitu. Jadi berapa banyak bangsa hancur itu karena tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Maka kita harus lebih banyak beristighfar. Baik ibu-ibu sekalian, saya menceritakan lagi satu kisah saja sebagai penutup. Salah satu bentuk mengisi kemerdekaan barangkali kita bisa mencontoh salah satu tokoh yang sekarang masih hidup. Namanya Ibu Nurhayati Subakat. Ada yang tahu? Ibu Nurhayati Subakat. Enten yang tahu? Nggak pernah dengar? Nah, mulai sekarang mungkin perlu dicatat itu. Nurhayati Subakat. Penjenengan ada yang menggunakan kosmetiknya itu mereknya Wardah. Nah, ngertos nggih, Wardah. Nah, Wardah menika itu yang punya atau pendirinya atau yang punya perusahaan itu namanya Ibu Nurhayati Subakat. Ibu Nurhayati Subakat itu merupakan salah seorang putri atau anak dari pimpinan cabang Muhammadiyah kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat. Jadi bapak ibunya itu nggih kados ibu-ibu sekalian aktivis utawi pegiat di Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, itu punya anak namanya Nurhayati Subakat yang diberikan karunia oleh Allah kecerdasan. Sehingga waktu SD SMP-nya itu sekolahnya madrasah, SMP-nya juga sekolahnya semacam pondok gitu, tapi pondok di sana mu'alimat lah gitu.
Terus lulus mu'alimat sekolah di SMA karena kecerdasannya bisa sekolah di Bandung di ITB. Nah, ketika di ITB Bandung, beliau ngambil jurusan farmasi, jadi jurusan tentang obat, terus sampai lulus dan kemudian merintis atau mendirikan bisnis kosmetik yang sekarang produknya ibu-ibu sekalian pakai menika. Nah, keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah beliau itu, ini saya baru catat, itu infaknya pada tahun 2019 itu infaknya ke ITB. ITB itu kan dulu sekolahnya, jadi dia membantu sekolahnya dulu yang bisa menjadikan dia itu sukses. Jadi bentuk rasa terima kasihnya kepada ITB, karena melalui sekolah di ITB dia bisa dapat sarjana farmasi dan kemudian bisa membuat kosmetik dan kemudian bisa membuat produk. Setelah bisa membuat produk, bisa membuat pabrik, bisa membuat sedemikian banyak, itu bisa sedemikian besar dan menyumbang itu 52 miliar. Panjenengan bisa bayangkan, 52 miliar. Nate ngertos duit 1 miliar mboten. 1 ember men. 1 M, mboten sah 1 miliar itu 1 M-nya ember. Itu 52 miliar. Ini saya catat dari media. Itu disumbangkan oleh beliau melalui perusahaan, karena beliau kan sudah punya perusahaan, sudah punya yayasan, itu menyumbangkan 52 miliar kepada ITB tahun 2019 untuk nopo? Untuk dijadikan beasiswa. Jadi ada beasiswa anak-anak yang bisa kuliah di ITB. Nah, baru sekitar sebulan atau 2-3 pekan yang lalu itu juga ada petinggi ITB itu dolan ke Kauman, ada salah seorang anak SMA lulusan dari SMA Pundi ngoten, itu juga dapat beasiswa. Jadi rektor ITB itu turun ke Solo, datang ke Kauman itu menjemput anak tersebut untuk sekolah di sana gratis beasiswa. Mbok menawi salah satu beasiswanya itu datang dari Bu Nur Hayati menika. Karena beliau itu memberikan bantuannya dalam bentuk beasiswa. Kemudian ada penelitian supaya meneliti mungkin ada temuan baru obat stroke misalnya atau obat nopo, itu lewat bantuan itu, termasuk kepada bangunan-bangunan. Itu bantuannya seperti itu. Terus kemudian selama COVID, waktu selama COVID tahun 2020-2021 itu sumbangannya mencapai pinten Bu? 40 miliar. Berarti 2019 itu hartanya yang disumbangkan 52 miliar. Tahun 2020-2021 yang disumbangkan berapa? 40 miliar. Niku duitnya serine sepinten niku. Itu ya. Nah, itu semuanya dilakukan. Ini belum termasuk napa niku. Setiap tahun itu sejak 2017, jadi sudah hampir 10 tahun ya. Itu setiap tahun selalu mengumrohkan karyawan-karyawannya. Jadi sekitar bulan puasa kemarin itu ada, kalau yang ibu-ibu yang mungkin masih muda itu punya internet ya, punya HP ini saged mungkin sempat ada berita ada karyawan yang sewa pesawat itu 2 atau berapa gitu. Pesawatnya di charter dibayari Bu Nur Hayati ini melalui perusahaannya. Karyawannya ada sekitar berapa ratus itu diumrohkan semuanya. Diajak umroh. Kalau yang non muslim ya disuruh piknik atau kemana, ke Malaysia atau mana. Itu umroh semua. Sewa pesawatnya 2 kalau nggak salah. Nah itu sampai beliau seperti itu. Makanya beliau mempraktekkan satu, beliau rasa bersyukur, gitu, bersyukur, kemudian memuji Allah, berdoa supaya diberikan keberkahan, dan mensyukuri nikmat tersebut dengan selalu beristighfar dengan cara bersedekah, berinfak kepada sesama. Jadi anfa'uhum lin nas. Dan ternyata bukan semakin miskin ibu-ibu sekalian, tapi justru semakin kaya. Tahun 2017 ngumrohkan karyawannya, 2018 ngumrohkan lagi, 2019 bisa nggak hanya mengumrohkan tapi bisa nyumbang 52 miliar. Di masa pandemi, ketika kita waktu itu hidup, saya pandemi itu ya hanya hidupnya dengan berdoa karena nggak punya penghasilan, jadi nggih donga angsal harto alhamdulillah disyukuri. Lah beliau malah nyumbang 40 miliar, jadi masya Allah sekali. Jadi
itu sebagai salah satu bentuk cerita di mana pelajarannya adalah tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ketika kita itu memberikan kebahagiaan, memberikan berbagi kepada sesama, apalagi diniati karena Allah, insya Allah tidak akan pernah miskin, kira-kira begitu. Justru Allah akan menambah kekayaannya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga ingat dengan hadis Nabi, idza mata ahadukum atau idza matal insanu in qata'a amaluhu illa thalathah. Apa aja? Sedekah jariyah, sedekatin jariyah. Terus ilmu yang berguna, ilmin yantafa'u bihi. Terus waladun sholih. Jadi pun insya Allah pengajian Aisyah ngajahan niku sudah hafal nggih. 3 amal yang tidak akan terputus amalnya. Nah, apa yang pertama tadi? Ilmu yang bermanfaat. Bu Nur Hayati sudah mempraktekkan itu. Ilmunya berupa ilmu apoteker itu ternyata bermanfaat. Itu dibikin diwujudkan dalam bentuk memberikan beasiswa. Dengan memberikan beasiswa itu kan berarti anak-anak yang belajar itu bisa terbantu, memberikan bantuan. Terus kemudian sedekah jariyah. Itu sedekahnya jariyah 52M. Itu mengalirnya senantiasa seperti itu. Yang terakhir anak yang soleh. Ibu Nur Hayati itu bisa seperti itu tidak lepas dari peran orang tuanya. Orang tuanya tidak sekaya itu. Orang tuanya itu dulu pedagang di pasar kalau tidak salah, aktif di dalam pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah, berjuang di Muhammadiyah dan Aisyah, lillahi ta'ala, kemudian memohon sama Allah supaya anak-anaknya dianugerahi anak-anak yang soleh dan solehah, yang cerdas, yang bermanfaat kepada sesama. Sehingga kemudian atas karunia dari Allah, lahirlah Bu Nur Hayati itu, yang diberikan karunia berupa kecerdasan sehingga bisa sekolah, bisa dapat ilmu, dan kemudian ilmunya bermanfaat. Jadi Masya Allah, 3-tiganya itu dapat, gitu loh beliau itu. Ya, kita bisa nggak seperti itu? Insya Allah bisa. Dan tidak ada kata terlambat sampai kita nanti menutup mata, artinya sampai kita meninggal. Jangan sampai kita jangan kalah lah sama Bu Nur Hayati. Walaupun tidak harus seperti Bu Nur Hayati dalam lingkup yang kecil. Bermanfaat bagi tetangga kita sesama, sebelah kita, depan kita, bermanfaat bagi kerabat kita, itu juga sudah alhamdulillah. Saya itu ibu-ibu kemarin main ke Pacitan beberapa waktu lalu. Itu ada sekolah yang didirikan oleh, jadi beliau itu dulu ngenger di daerah Kartosuro, nyuwun sewu, pegawaian niku naming ngurusi kertas, kertas niku dipilihi niku terus kemudian dijual. Itu gampangannya nggih nyuwun sewu buruh, tapi lulusan pondok, kemudian diarahkan untuk sekolah, akhirnya sekolah di UIN, dan setahu saya juga beasiswa. Dan kemudian setelah lulus beliau balik ke kampungnya di Pacitan sana. Waktu saya main itu ya Allah, desanya itu sangat-sangat pelosok sekali. Nah di sana beliau mendirikan sekolah, sekolah dasar inilah madrasah. Itu karena diniati dengan ikhlas dan kemudian diniati dengan berjuang benar-benar, itu dalam waktu 5 tahun itu sudah bisa mendapatkan murid sekitar 300 murid. Dan saking suksesnya mendirikan madrasah itu, sampai Pak Lurahnya, Pak Camatnya itu meri sampai melarang sekolahnya itu untuk promosi ke TK-TK. Nah, ripun coba. Orang mendirikan sekolah, madrasah, diajari ilmu, diajari agami, dilarang dokon sekolah teng negeri. Karena sekolah negeri gara-gara sekolahnya itu banyak yang kosong murid-muridnya gitu. Lah Pak Lurah sama Pak Camatnya itu, lah iki kayak gini nanti sekolah saya tutup katanya. Lah pripun to niki? Wong disekolahke ben pinter ben agama malah kon sekolah sing sak-sake. Kira-kira begitu. Jadi yakinlah ibu-ibu sekalian bahwa apa yang kita perjuangkan insya Allah. Lah ini termasuk ini sekolah TK ini sudah bertahan puluhan tahun kan nggih. Mungkin ada yang alumni sini sekolahnya. Jadi Masya Allah sekali.
Baik ibu-ibu sekalian, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya satu, pertama dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan yang harus kita lakukan bukan dengan senang-senang semata, yang harus kita lakukan adalah dengan berdoa, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, dan yang paling penting dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun, senantiasa memohon ampun. Kemudian yang kedua, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan banyak-banyak memberikan manfaat kepada lingkungan, kepada sesama, supaya kita bisa meraih derajat tadi. Karena apa? Ada tiga hal yang amal kita itu tidak akan terputus, yaitu satu, ilmu yang bermanfaat, dua, sedekah jariah, tiga, anak yang soleh. Insya Allah seperti itu. Baik, mari kita tutup saja pertemuan kali ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansuril ihwanana al mujahidina fi kulli makan, Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin, Allahumma alif baina qulubi a'immatil muslimin, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.